Sebagai handphone yang lahir di tahun 2021, Poco X3 GT telah dilengkapi dengan chipset yang mendukung jaringan hingga 5G. Handphone ini juga memiliki dukungan 4 kamera yang terdiri dari 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. Baterai berkapasitas besar, dan fitur fast charging pun telah dibenamkan pada Poco X3 GT, sebagai salah satu keunggulannya. Selain kelebihan yang dibawanya ini, kalian juga tentu perlu mengetahui kekurangan dari Poco X3 GT, sebelum meminangnya. Untuk itulah kalian dapat melihat informasinya di video ini. Keunggulan pertama, desain elegan, dan tampilan layar luas. Tidak akan ada yang menyangkal bahwa bentuk Poco X3 GT memang besar. Pengguna bertangan mungil bisa jadi agak kesulitan menggenggamnya dengan satu tangan. Hal itu adalah konsekuensi dari bentang layar si HP yang terbilang lebar, 6,6 inci. Meski demikian, jika ditengok dari dimensi, ponsel ini sebenarnya tidak besar-besar amat. Ukuran 163,3 x 75,9 x 8,9 mm, dengan bobot 193 gramnya tergolong wajar, bahkan impresi berat tidak akan kalian jumpai. Malah, kalian mungkin akan heran karena dengan ketebalan yang minim tersebut, HP ini mampu menggendong baterai, 5000 mAh, sangat besar. Jika ditilik lebih jauh, bahasa desain X3 GT mirip dengan Redmi Note 10 Pro. Hanya saja, material bodi ponsel ini memakai plastik seluruhnya. Yang paling keren dari desain HP ini ada di bagian depannya. Layarnya dilapisi kaca proteksi paling canggih, yaitu Corning Gorilla Glass Victus. Inilah kali pertama HP Poco diperkuat Gorilla Glass Victus. Kaca ini diyakini 1,5 kali lebih tahan benturan, dan 2 kali lebih tahan goresan, ketimbang Gorilla Glass 6. Serta, ada juga panel IPS, LCD, dengan kecepatan layar sebesar 120 Hz, yang dijamin bermain game atau scrolling sosial media, bakal lancar jaya. Selain itu, Poco X3 GT juga mempunyai sertifikasi IP53 yang membuatnya mampu beroperasi dengan baik, meski kemasukan sedikit debu, serta tahan cipratan air dari satu sisi. Hal selanjutnya, yang mungkin perlu kalian ketahui soal desain ponsel ini adalah, apa yang ada di keempat sisi rangkanya. Mulai dari sisi kanan, terdapat tombol volume dan power yang menyatu dengan sensor sidik jari. Geser ke bawah, ada lubang mikrofon, port USB-C, dan speaker. Ke samping kiri, ada slot 2 nano SIM tanpa micro SD. Di atas, ada lubang mikrofon dan speaker lagi, serta infrared blaster khas HP Xiaomi. Yang kedua, performa lancar jaya. Pamor MediaTek di kancah SoC, untuk perangkat mobile semakin diperhitungkan. Kalian pun, kini tak lagi ragu lantaran chipset bikinan MediaTek, terbukti mampu memberi performa yang bersaing. Nah, SoC yang dipakai Poco X3 GT ini adalah MediaTek Dimensity 1100 5G. Dalam uji benchmark Kimufel, skor total Antutu 9 Poco X3 GT yang ditenagai Dimensity 1100 mencapai 639.148. Genshin Impact bisa sangat lancar dimainkan. Frame drop memang terjadi setelah 10 menit dipakai. Namun, rata-rata gambar yang dihasilkan ada di kisaran 50 fps. Layaknya ponsel-ponsel flagship lain. Adapun game lain, yakni PUBG Mobile, juga dapat dijalankan dengan sangat lancar pada setelan grafik smooth dan frame rate ekstrim. Lanjut yang ketiga, kamera dapat diandalkan. Poco X3 GT dibekali konfigurasi kamera yang cukup lengkap. Di barisan belakang ada 3 lensa kamera, terdiri atas lensa utama 64 megapiksel, lensa ultrawide 8 megapiksel, serta lensa makro 2 megapiksel. Ketiga lensa kamera itu ditemani satu lampu LED flash. Lanjut ke sisi depan, ada lensa kamera swafoto 16 megapiksel. Poco tidak menjelaskan sensor merek apa yang dipakai tiap kameranya. Yang jelas,
kamera belakangnya bisa merekam video hingga resolusi 4K pada 30 fps. Bisa juga 1080 piksel pada 30, 60, dan 120 fps. Di atas kertas, kinerja kamera HP ini bisa saja menggiurkan. Tapi alangkah baiknya, kalian melihat langsung beberapa contoh fotonya. Yang keempat, baterai dan teknologi pengisian cepat. Tidak ada satupun reviewer gadget yang kecewa dengan ketahanan baterai Poco X3 GT. Pemakaian standar mampu membuat si HP bertahan nyaris 2 hari. Hal itu berkat kapasitas baterai yang cukup besar, 5000 mAh, serta chipset MediaTek Dimensity 1100 yang irit konsumsi daya. Pengujian yang dilakukan GSM Arena juga menunjukkan bahwa daya tahan baterai HP ini cukup baik. Pasalnya, endurance rating yang dicatatkan mencapai 110 jam. Tak kalah dites, dalam skenario menelepon, Poco X3 GT bisa tahan 36 jam 29 menit. Waktu pakai berubah jadi 17 jam 19 menit ketika dipakai browsing, dan 15 jam 54 menit saat si ponsel digunakan untuk menonton video offline. Hal menarik selanjutnya dari sektor daya ponsel ini adalah penyematan teknologi pengisian cepat 67 watt, yang mendukung protokol USB Power Delivery 3.0. Poco mengklaim, teknologi tersebut membuat baterai si ponsel dapat terisi penuh hanya dalam kurun 42 menit. Yang terakhir, speaker stereo dan haptic feedback. Berbicara soal layar, chipset, dan baterai, smartphone ini memang jawaranya. Kita bahas soal speaker dan haptic feedback, Poco X3 GT sangat bisa diandalkan. Sebab HP ini dibekali speaker stereo alias ganda, satu di frame bawah, dan satu yang lain ada di frame atas. GSM Arena bilang, speaker HP ini disetel oleh perusahaan audio kenamaan asal Amerika, JBL. Untuk diketahui, JBL adalah saudara Harman Kardon dan AKG. Semuanya menginduk ke Harman International yang mayoritas sahamnya dimiliki Samsung. GSM Arena menyebut, kelantangan speaker Poco X3 GT ada di kategori menengah. Masalah sensasi getar alias haptic feedback, HP ini memakai dinamo X-axis linear motor. Dinamo ini adalah motor getar yang sama dengan yang dipakai Mi 10. Poco mengklaim, X-axis linear motor menawarkan vibrasi 3 dimensi, yang dapat membuat kalian merasa seolah-olah berada dalam dunia game. Getaran yang diberikan tentu saja juga memberi pengalaman yang baik ketika Anda mengetik pesan dan beragam aktivitas lain. Nah, setelah kita panjang lebar ngomongin kelebihan smartphone ini, izinkan kami untuk membahas soal kekurangannya. Yang pertama dan terakhir, slot micro SD dan jack audio absen. Poco X3 GT sudah mengarah pada tren HP flagship yang menghilangkan slot micro SD dan jack audio 3,5 mm. Hilangnya slot micro SD membuat kalian yang doyan merekam video atau foto-foto harus mengambil varian memori tertinggi. Sementara itu, ketiadaan jack audio 3,5 mm memaksa kalian harus memakai TWS. Earphone berkabel bisa juga digunakan, tetapi harus disambungkan ke konverter USB-C yang disediakan dalam paket penjualan. Nah, setelah kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini, izinkan kami untuk memberikan kesimpulan akhirnya. Sebagian orang mungkin akan cocok dengan HP ini, terutama buat mereka yang tidak mau ribet soal desain dan suka main game berat. Profesional yang membutuhkan konektivitas lengkap juga layak mengandalkan smartphone Poco ini. Salah satu hal krusial dari Poco X3 GT hanyalah memotret dalam kondisi gelap. Hal itu wajar karena HP ini memang tidak punya OIS.
Walau begitu, hasil fotonya tetap bisa diandalkan saat siang hari. Nah, itu dia tadi keluh kesah kami mengenai HP baru dari Poco, yakni Poco X3 GT. Bagaimana? Apakah kalian tertarik membeli HP ini?